Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa STI Surakarta. Jumpa lagi di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia bersama ibu kita, ibu dosen Bu Hestin. Selamat pagi Bu Hestin. Pagi. Melanjutkan tatap muka kita sebelumnya, ya, hari ini kita akan membahas mengenai bab pelatihan dan pengembangan, gitu ya Bu Hestin. Jadi kalau kemarin kita sudah orientasi itu karyawan yang sudah diterima, kemudian kita tempatkan, apakah terus hanya dibiarkan bekerja begitu saja, ya mungkin akan ada tahap pelatihan dan pengembangan. Ini apa saja ya? Silahkan. Oke, siap. Terima kasih Bu Kade. Dalam praktiknya begini, ketika kita sudah mempekerjakan karyawan baru itu akan dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang mereka harus mengikuti suatu pelatihan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan. Jadi kelompok pertama dibedakan, ini kelompok yang akan mengikuti pelatihan atau yang harus mengikuti pelatihan dahulu sebelum mereka dipekerjakan. Artinya apa? Jadi saat sebelum bekerja mereka akan dilatih dulu. Kemudian kelompok yang kedua adalah mereka yang langsung bekerja. Maksudnya apa? Mereka yang langsung bekerja ini adalah yang mereka yang sudah memenuhi standar atau kualifikasi yang ditetapkan. Jadi biasanya tenaga-tenaga ini adalah tenaga-tenaga yang sudah berpengalaman. Kita waktu kita seleksi kita dapatkan tenaga yang sudah berpengalaman. Nah, kalau tenaga yang modelnya sudah berpengalaman ini mereka tidak perlu pelatihan. Kenapa? Karena biasanya mereka langsung bisa dipekerjakan tanpa harus melakukan pelatihan. Kemudian jadi atau kenapa mereka tidak perlu pelatihan? Karena ada jabatan yang kosong yang harus segera diisi. Jadi, kalau ada jabatan dalam organisasi kosong harus segera diisi, kadang-kadang ini tidak perlu melakukan pelatihan. Jadi bahwa biasanya pelatihan ini, kegiatan ini biasanya diikuti oleh kegiatan pengembangan. Jadi pelatihan itu biasanya diikuti oleh kegiatan pengembangan. Jadi pelatihan dan pengembangan itu ada satu kesatuan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan. Jadi pengembangan karyawan ini merupakan sarana yang disediakan oleh perusahaan dengan berbagai tujuan. Ya, tujuan pertama dari pengembangan itu adalah menambah kemampuan atau menambah skill. Jadi menambah kemampuan dan menambah keterampilan. Jadi dengan adanya pengembangan itu biasanya mereka akan diikutkan pelatihan, diikutkan diklat dan lain sebagainya, atau mereka harus menempuh perkuliahan lagi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tujuan dari pengembangan itu adalah untuk promosi. Biasanya sebelum promosi itu mereka harus diasah kemampuannya dulu sebelum menduduki satu jabatan tertentu. Caranya apa? Setiap perusahaan punya cara-cara tertentu untuk sebelum melakukan promosi ini. Kemudian selanjutnya adalah untuk menghilangkan kejenuhan dari karyawan. Jadi kadang-kadang kita bekerja di tempat itu kan jenuh dan bosan terus. Karena bekerja itu saja biasanya kita akan merasa jenuh dan bosan. Nah, dengan adanya pengembangan ini kita akan diasah kembali kemampuan dan keterampilan kita. Diharapkan dengan pengembangan ini kejenuhan atau kebosanan dari masing-masing karyawan ini akan sedikit terkurangi. Kemudian tujuan yang lain adalah diversifikasi bidang karyawan. Jadi keahlian karyawan itu bisa diversifikasi. Jadi diversifikasi itu bukan hanya produk saja, tapi keahlian kita, keahlian karyawan, keahlian pegawai itu bisa juga didiversifikasi. Misalnya dulu ahli marketing, kapan bisa jadi
ahli noto orang atau ahli menata orang, ahli memanage orang, kan gitu. Jadi itu diversifikasi keahlian. Jadi masing-masing karyawan itu tidak hanya punya satu keahlian. Kalau sudah ahli marketing, sudah handal di situ, didiversifikasi. Oh, bisa ahli ini juga. Oh, bisa ahli ini juga. Kenapa? Karena nanti kalau kita butuh seorang manajer pas jabatan manajer lowong, mereka ini sudah punya keahlian yang mumpuni. Mereka punya diversifikasi keahlian. Kenapa? Ketika kita rekrut manajer itu biasanya kita pinginnya ngerekrutnya mereka yang punya diversifikasi kemampuan dan keahlian. Oke, jadi biasanya untuk menempati posisi jabatan yang lebih tinggi, di mana mereka memerlukan berbagai keahlian saja, tidak hanya di satu bidang, mereka akan melakukan aktivitas ini ya, pengembangan ya. Oke. Jadi seringkali Bu Estin kita rancu itu memilih kata apakah ini pelatihan, apakah ini pengembangan. Nah, itu yang seringkali kita agak susah membedakannya atau malah podo wae gitu ya. Jadi padahal ada bedanya ya untuk kedua aktivitas ini ya. Jadi teman-teman mahasiswa harus memahami bahwa pelatihan dan pengembangan itu adalah kegiatan yang berbeda, ya kan. Pelatihan, saya bahas pelatihan dulu ya. Pelatihan itu biasanya untuk karyawan baru. Biasanya pelatihan ini adalah untuk karyawan baru dan materi yang diberikan adalah materi hard kompetensi. Jadi karyawan baru materinya materi hard kompetensi. Apa itu materi hard kompetensi? Materi ini adalah materi yang menekankan pada bidang kemampuan tertentu. Jadi hanya satu bidang saja. Jadi misalnya ketika direkrut misalnya satu bidang itu ya teknisi gitu ya. Misal teknisi apa? Ketika direkrut karyawan baru ini mereka akan mendapatkan pelatihan hard kompetensi sesuai teknisi tadi. Teknisi apa? Misalnya komputer dan lain sebagainya, atau peralatan yang ada di dalam organisasi misalnya apa gitu. Mereka akan dilatih di situ sampai mereka bisa. Jadi ada satu pekerjaan tertentu saja, itu adalah namanya pelatihan. Jadi untuk karyawan baru. Mungkin bisa dikatakan kalau pelatihan itu diberikan agar yang bersangkutan bisa menyelesaikan pekerjaannya saat itu ya. Karena dia teknisi, kita berikan pelatihan-pelatihan, mungkin ada mesin baru atau alat-alat baru dan lain sebagainya gitu ya. Artinya apa? Bahwa karyawan baru itu agar bisa melakukan aktivitas perlu adanya pelatihan ini loh. Misalnya contoh sederhananya gini ya Bu Kade. Kalau kasir, kita rekrut kasir, mereka belum bisa menggunakan mesin kasir. Itu dilatih dulu sampai bisa. Setelah bisa, ya sudah, mereka sudah bisa dilepas. Artinya apa? Satu bidang keahlian saja. Itu adalah pelatihan. Sesuai dengan yang ditangani ya. Yang kedua adalah pengembangan. Apa itu pengembangan? Pengembangan itu biasanya diberikan pada karyawan yang sudah lama di situ, dia sudah bekerja di situ. Kemudian materi yang diberikan adalah materi soft kompetensi. Apa itu materi soft kompetensi? Materi-materi yang diberikan dalam rangka mengubah perilaku seseorang. Jadi apa saja, misalnya motivasi kerja, leadership, komunikasi, teamwork, kemudian budaya organisasi. Ini adalah materi-materi yang diberikan di materi soft kompetensi yang diberikan, yang dilakukan dalam proses pengembangan. Untuk siapa? Untuk karyawan lama, agar mereka terasah perilaku mereka. Jadi mereka sudah terbiasa berkomunikasi, kemampuan leadershipnya diasah, terus kemudian teamworknya diasah, budaya organisasinya juga diasah. Itu adalah pengembangan. Nah, jadi itu yang menjadi beda di antara keduanya. Jadi penggunaannya beda antara pelatihan dan pengembangan. Oke, kita masuk materi ya, Bu Kade. Nah, pelatihan itu adalah proses yang didesain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis ataupun meningkatkan kinerja pegawai. Sebentar.
proses yang didesain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis ataupun meningkatkan kinerja pegawai. Pertanyaannya, mengapa ada pelatihan? Kita lihat. Kalau Anda baca nanti, saya akan berikan materinya di Google Classroom ya. Jadi mengapa mereka harus melakukan pelatihan? Karena mereka harus mengetahui apa yang Anda ingin mereka lakukan dan bagaimana Anda ingin mereka melakukannya. Paham nggak ya maksud saya? Jadi mereka harus mengetahui apa yang Anda ingin mereka lakukan, dan bagaimana cara mereka melakukannya. Jadi apa yang Anda sebagai manajer itu kan punya keinginan terhadap karyawan baru ini. Apa yang harusnya mereka lakukan dan bagaimana cara mereka melakukan. Ini ada di pelatihan. Jadi apa yang seharusnya dia lakukan dan bagaimana caranya itu diasahnya di pelatihan. Bila tidak ada pelatihan, mereka akan melakukan dengan cara mereka sendiri, bukan cara cara yang Anda inginkan. Karena apa? Mereka bisa berimprovisasi sendiri. Jadi mereka melakukan pekerjaan sakar PDW bahasa Jawanya itu. Jadi dengan adanya pelatihan itu mereka terarah apa sih yang harus dikerjakan, caranya bagaimana dan sebagainya, itu sesuai dengan harapan organisasi. Ya, organisasi harapannya kan ada di tangan manajer personalia nih yang ngatur karyawan nih. Mereka dengan adanya pelatihan mereka akan melakukan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan dan cara yang diharapkan pula. Ini pelatihan. Jadi bahwa pelatihan itu tadi kok penting banget ya, penting banget juga pelatihan kan gitu kan. Itu di situ. Kemudian kita lihat apa sih tujuan dari pelatihan tersebut. Nah, yang pertama, memutakhirkan keahlian seorang individu sejalan dengan perubahan teknologi. Teknologi itu berkembang luar biasa. Berkembang pesat. Dahulu kita belajar begini melalui tatap muka langsung. Kita nggak perlu mengetahui cara-cara lain. Tetapi sekarang kita harus tahu teknologinya. Mau tidak mau kita harus belajar teknologi. Jadi dosen itu nggak harus pintar ngajar. Ternyata sekarang harus menguasai teknologi juga kan itu. Hanya harus bisa cuap-cuap di depan kelas gitu ya. Tapi sekarang juga harus mampu menguasai teknologi ini. Ini perlu adanya pelatihan. Jadi sebelum kita seperti ini dulu juga kita ada pelatihan. Bagaimana merubah pola tatap muka yang biasanya ketemu mahasiswa secara langsung, sekarang bekerjanya dengan cara yang lain. Sama juga karyawan di dalam organisasi itu juga seperti itu. Kalau misalnya mesinnya baru, teknologinya baru, mereka perlu melakukan pelatihan. Yang kedua, mengorientasikan setiap individu terhadap organisasi. Orientasinya apa toh? Individu terhadap organisasi. Kemudian yang ketiga, mengurangi waktu belajar seseorang individu untuk menjadi kompeten dan dalam pekerjaannya. Jadi ketika gini, orang berkompeten itu butuh waktu. Orang bisa melakukan pekerjaan dengan baik itu kan butuh waktu. Dengan pelatihan itu memangkas waktu. Jadi dengan adanya pelatihan itu karyawan berkompetennya lebih cepat, ahlinya lebih cepat. Jadi kalau belajar sendiri otodidak itu mungkin lebih lama. Dengan adanya pelatihan akan lebih cepat gitu. Nah, itu pelatihan. Kemudian yang keempat adalah membantu memecahkan persoalan operasional. Jika ada persoalan operasional, ada persoalan jadi gini, kegiatan organisasi itu tidak akan berjalan mulus. Pasti ada saja masalah-masalah baru. Nah, dengan adanya pelatihan ini untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada dalam organisasi, entah itu yang berkaitan di bidang-bidang tertentu, bidang pemasaran, bidang produksi, bidang sumber daya manusia, bidang keuangan, itu kan setiap waktu pasti di bidang-bidang ini akan ada masalah. Nah, bagaimana masalah ini terbantukan, terpecahkan, ini salah satu cara untuk memecahkan masalah-masalah di bidang-bidang ini adalah dengan cara pelatihan. Oke.
Kemudian kita lihat metode pelatihan. Metode pelatihan yang pertama adalah on the job training, kemudian yang kedua magang, yang ketiga simulasi, yang keempat job rotation. Nanti saya jelaskan di Google Classroom. Bisa diskusi ya. Silahkan nanti kalau ingin memperjelas, kalian bisa berdiskusi dengan Bu Hestin di tatap muka online Google Classroom. Kemudian saya lanjut ke pengembangan sumber daya manusia. Tadi sudah saya jelaskan sedikit mengenai pengembangan, bahwa pengembangan itu adalah proses yang didesain untuk meningkatkan kemampuan konseptual, kemampuan dalam mengambil keputusan, dan memperluas human relation. Makanya tadi ada soft kompetensi ya. Materinya adalah materi soft kompetensi, yang materi di dalamnya ada teamwork, komunikasi, leadership, dan lain sebagainya. Itu adalah mengasah kemampuan konseptual. Sehingga apa? Ketika jadi gini, kenapa karyawan lama itu perlu diberikan materi soft kompetensi? Kenapa? Karena biasanya karyawan lama itu yang akan menerima promosi. Dia akan dipromosikan di jabatan-jabatan tertentu, sehingga sebelum mereka mendapatkan jabatan tertentu atau promosi di bagian tertentu, mereka harus diasah dulu kemampuan konseptualnya. Kenapa? Karena ketika mereka harus bertemu dengan orang banyak, tentu keahlian komunikasinya harus diasah. Ketika mereka nanti menaiki jabatan tertentu atau menduduki jabatan tertentu, kemampuan leadershipnya harus diasah, dan lain sebagainya. Kemudian faktanya bahwa individu pegawai membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang berkembang supaya dia bekerja dengan baik. Untuk mendapatkan karyawan yang mampu bekerja dengan baik, perlu diasah kemampuan-kemampuan ini. Kemudian bahwa melalui pengembangan sumber daya manusia yang tepat, maka ketergantungan organisasi terhadap rekrutmen sumber daya baru akan berkurang. Jadi dengan adanya pengembangan ini, nanti biaya atau anggaran yang disediakan untuk proses rekrutmen dan seleksi ini bisa dikurangi. Kenapa? Kita punya tenaga kerja yang handal, yang nantinya yang organisasi didik, yang nantinya bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu. Itu. Jadi nanti mereka akan bisa menduduki jabatan-jabatan dalam organisasi. Kenapa? Karena Anda ingat bahwa ketika organisasi itu nanti ada proses pensiun. Jadi ada karyawan lama yang pensiun ya. Biasanya kalau memasuki usia pensiun itu sudah memasuki usia tertentu, dan biasanya karyawan yang di organisasi sampai memasuki usia pensiun biasanya sudah mengalami promosi atau promosi jabatan berkali-kali, sehingga kalau jabatan ini lowong karena mereka memasuki usia pensiun, karyawan yang ada ini siap menggantikan mereka dengan adanya pengembangan ini. Jadi tidak harus selalu mencari karyawan dari luar. Kenapa? Tentunya begini, kita tadi membahas mengenai loyalitas dan sebagainya. Kalau kita punya karyawan yang dari nol di situ, mereka bekerja di situ dari nggak bisa apa-apa sampai bisa apa-apa, biasanya tingkat loyalitas mereka sangat tinggi. Ya, dan mereka pasti mau mematuhi aturan organisasi. Ya, ini yang keuntungan ketika kita melakukan seleksi itu. Kalau ada jabatan yang kosong itu, kita menggunakan seleksi adalah dengan calon-calon yang ada di dalam organisasi. Kita tidak menggunakan calon di luar organisasi. Itu kita mendapatkan calon yang punya loyalitas yang tinggi dan mau mematuhi peraturan perusahaan. Jadi sumber internal ya, sumber rekrutmen dari internal tidak harus selalu dari luar ya biasanya karena mereka diberikan kesempatan untuk lebih maju ya, meniti jenjang karir gitu ya. Biasanya gitu kalau karyawan itu bekerja sudah lama itu, saya katakan, jiwanya itu sudah menyatu antara jiwa dia dengan jiwa organisasi. Biasanya seperti itu. Apalagi kalau karyawan itu tadi mendapatkan kepuasan kerja. Mendapatkan kepuasan kerja, mereka
feel-nya akan dapat. Mereka akan ketika menduduki jabatan tertentu loyalitasnya semakin tinggi. Jadi itu, jadi dia akan semakin loyal terhadap perusahaan. Ini adalah tujuan pengembangan secara internal, nanti bisa dipelajari karena ini hanya teori-teori, nanti bisa dipelajari. Oke, begitu Bu Estin? Ya. Sudah panjang lebar Bu Estin menjelaskan mengenai bab pelatihan dan pengembangan. Jadi ini merupakan salah satu bab yang juga tidak boleh ditinggalkan ya, karena ini untuk karyawan baru maupun karyawan lama. Untuk karyawan baru, jadi harus bisa dibedakan ya ini teman-teman ya. Pelatihan itu untuk karyawan baru dengan tujuan agar mereka menguasai ya suatu pekerjaan seperti yang diharapkan oleh perusahaan, cara-caranya dan apa yang ingin dicapai oleh pekerjaan itu juga sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian kalau pengembangan itu untuk karyawan yang sudah lama. Tujuannya ya untuk tadi soft kompetensi ya yang ditekankan. Jadi mereka dipersiapkan untuk menduduki jabatan tertentu yang lebih tinggi atau persiapan untuk promosi seperti itu, sehingga mereka siap saat nanti menduduki jabatan tertentu yang lebih tinggi. Oke, silahkan dipelajari lebih jauh. Jangan lupa nanti kunjungi diskusi kelas di Google Classroom. Kita akan jumpa lagi di materi berikutnya yang tentu saja akan lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.